kaget ini kan. Kan Kristen kan dihapus dosanya pun Raja Herodes kan. Yang menghapus dosa kan Yesus kan. Berarti yang penting Yesus atau Raja Herodes? Nah, itu kan pendapatmu. Nggak, aku tanya sama Bang Iman. Kalau kerangka acuannya penting atau tidak penting adalah pikiranmu, Sal, berarti penting kau yang kita rombak aja kitab ini, kau aja yang menulis. Bukan gini loh. Habis ini aku nanya ya, Sal ya. Habis ini aku nanya ya. Biar tidak terjadi kontradiksinya ayat yang lain sama ayat ini dalam Matius ini. Nah, seharusnya kalau memang Yesus disunat umur 8 hari, seharusnya ketangkap kan? Karena Raja Herodes telah mencarinya. Oh, dia disunat, dia ketangkap dong, anak Maria. Kan orang tahu. Loh, jadi disunat di mana? Di mana Yesus disunat? Pas Yesus disunat di mana? Di Israel, oleh apa? Orang Yahudi. Dia kan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, masih mengikuti hukum. Seharusnya ketika dia disunat, dia ketangkap. Karena Raja Herodes telah mencarinya. Kan ada sunat kok. Gimana, Pak? Dengar, seharusnya menurutmu itu kan nggak laku menurutmu. Menurut apa Bobi Nasution pun nggak laku dalam kitab ini. Jangan menurutmu. Aku nggak tanya menurut aku. Menurut daripada Matius yang dibawa dia tadi ke Mesir. Kan di situ Herodes mencarinya. Oke, coba tenang. Raja Herodes kan mencari Yesus nih untuk dibun-bun. Artinya dari mana nanti dia tahu? Pasti dari ibunya Maria atau dari Yusuf, kan begitu. Nah, sekiranya kalau dia sunat 8 hari, kan orang tahu nih, tentara-tentara Romawi, tentara-tentara di waktu itu kan mencari Yesus nih sama Maria. Ya, enggak begitu. Jadi kayak mana orang tuh nyarinya? Kan dari rumah ke rumah kan diketok kan? Jangan bingung sempit. Jadi enggak sampai yang pasti ya umur 8 hari dia disunat. Memang. Jadi kan ya Herodes memang telah mengetahui kabar kelahiran raja orang Yahudi yang baru ini dari orang Majus, dan dia berarti tidak dari lahir kan? Berarti dari lahir kan udah tahu kan? Sebentar dulu kawan, sabar dulu. Tetapi Yesus kan tidaklah seperti cari kutu ini, tentara ini nyari kutu mana kok masa macam cari pelosok. Tapi kan Yesus masih bayi lah dia, dan Raja Herodes yang menginginkan kematian Yesus itu masih menginginkan kematiannya. Dan karena memang tidak kembali, artinya orang Majusnya pun tidak pulang, tidak memberitahukan, maka dianggapnya orang Majus ini udah berkhianat. Maka setelah kejar aja langsung itu, setiap umur yang 2 tahun ada. Di mana datanya coba? Bahwasannya Yesus itu dibawa sunat sambil lari gitu ya, berarti sunat sambil lari Yesus gitu, atau dibawa sambil lari ke Mesir disunat, atau kayak mana? Kok yang nggak dengar ya? Yesus disunat umur 8 hari. Iya, gini kan Bang, gini kita analogi Bang. Gimana orang kok tunggu sebentar, kita ambil orang yang bisa disunat sambil lari-lari. Oke, kita ambil analogi. Sebentar, kita ambil analogi. Nah, ketika Bang, ada orang mencariku Bang, ingat ya, ketika ada orang mencariku, aku dibawa oleh ibuku sama bapakku pergi. Nah, ada orang menceritakan lagi, aku katanya surat, yang benar yang mana tuh? Kau yang salah paham. Udah, kayaknya nggak nyambung diskusi kita. Oke, sama saya. Ayo sama gue Darel. Ya, sama saya. Silakan. Bom. Ganti saya sama ya. Bentar, mau nanya sedikit aja. Kalau kitab suci itu tidak ada terjemahan, cuma ada bahasa Ibrani atau Yunani, itu lebih baik dibuang ke tempat sampah itu ya. Kalau sama aku itu, kalau ada gini, kalau ada sama aku, datang sama aku kitab suci. Ya. Dikasih sama aku. Kitab suci ini kan gini dia. Kitab suci ini enggak, pertanyaannya mudah kok. Gue pengen tahu jawaban kemarin aja. Kalau kitab suci bahasa Yunani sama bahasa Ibrani tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, lebih bagusnya itu dibuang ke tempat sampah. Betul ya? Kayak gitu ya? Gitulah kiasannya lah dulu itu. Wah, kiasan? Dari mana bahasa kiasan ente mengatakan kemarin seperti itu? Nah, biar aku terangkan. Bisa aku terangkan, Dewa? Enggak. Saya nggak minta penerangan. Saya minta jawaban.
Kalau kitab suci datang ke rumah saya, tidak ada tidak ada yang namanya bahasa terjemahannya, hanya bahasa Ibrani sama bahasa Yunani saja. Saya lebih bagus saya buang ke tempat sampah, betul ya? Kayak Kalau gitu ya. emang nggak kupahami, kalau nggak ku tahu-tahu itu kitab apa, ini tulisan apa cacing-cacing semua nih. Ya, Berarti lebih bagus dibuang ya, dibuang ke tempat sampah ya? Apa aku semua itu? Nggak, lebih bagus dibuang ke tempat sampah ya, betul ya? Buangnya ke tong sampah aja itu nggak ngerti. Apa itu. Baik. Di sini ya, bukti ya, Iwan Bila ya. 1400 mata memandang, dia ini adalah penghina Yesus. Bahkan bahasa Yesus saja dalam bahasa Ibrani, dia mengatakan kalaulah kitab suci itu tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, hanya bahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani, kitab itu lebih baik saya buang ke tempat sampah. Ini pernyataan, sebentar dong Bang Darel. Sebentar. Lebih baik kitab itu saya buang ke tempat sampah. Itu Betul ya? pengecut. Loh, pengecut dari mana? Ajaran aja. Mari kita jangan framing pengecut. Bukan, saya pengen memastikan aja dari ente. Dari mananya saya pengecut? Jangan framing pengecut, jadilah tangguh. Baik, saya tanya sekali lagi. Kalau kitab suci itu datang ke tempat ente dalam bahasa Ibrani, Taurat dalam bahasa Ibrani, dan perjanjian baru dalam bahasa Yunani, sementara saya tidak paham bahasa itu, lebih baik saya buang ke tempat sampah. Itu pernyataan ente, betul ya? Kalau Betul, ada gunanya sama aku itu, kalau nyemak-nyemai rumah aja, aku buang aja itu. Baik. Berarti dia lebih bagus ya, lebih bagus itu kitab suci bahasa Yesus. Sebentar dong. Kenapa kalian pengecut? Kenapa pengecut? Yang pengecut siapa yang pengecut? Dewa, kamu mundur dulu, Dewa. Yang pengecut siapa yang pengecut? Kalian apa? Apa yang pengecut maksudnya? Kalian. Apa yang kalian maksudnya kalian apa? Yang pengecut itu Tuhan ente. Tuhan ente pengecut itu. Tuhan ente yang pengecut. Dilempar sama batu aja kabur. Tuhan ente itu. Di sini kan saya cuma memastikan pernyataan dari Darel kemarin yang mengatakan kalau kitab suci datang ke rumah saya. Sebentar dulu. Santai Ron. Santai. Iya pribadi ente. Kalau nggak ada gunanya di rumahku dan hanya nyemak-nyemak aja jadi digigit tikus, nggak pernah ku baca, mending ku pajak loak aja ku buat itu. Baik, ke tempat sampah bukan ke loak, ke tempat sampah. Baik. Berarti bahasa Yesus yang selama ini Yesus menerima firman dalam bahasa Ibrani dan teks original mereka konon katanya bahasa Yunani, kalau dia tidak paham, tidak ada teks originalnya, dia lebih baik dibuang ke tempat sampah. Itu pernyataannya ya. Pernyataan dia ya, bukan pernyataan dari kami. Pribadi dia ya. Pribadi dia. Berdebu-debu untuk apa itu? Nggak paham aku. Betul memang lebih bagus dibuang ke tempat sampah. Betul seperti itu. Jadi Immanuel di sini dia salah satu penghina Yesus, penghina bahasa Yesus. Ini orangnya ya. Bukan saya yang mengatakan, Immanuel sendiri yang mengatakan seperti itu. Semua dihinakan sama dia. Nih Immanuel. Baik, silakan Bang Arum, lanjut. Kita udah puas kok jawabannya. Thank you, Bang Dewa. Gunakan Yesus, namanya Immanuel, nama lain daripada Yesus, dipakai-pakai nggak sopan. Lanjut Bang Arom. Oke, thank you Bang Sa. Thank you. Apa mau bahas Immanuel sama saya? Santai ya, santai. Ya. Tapi pakai data. Ayo. Boleh. Ayo. Itu artinya gini, Ayo. Mau sebenarnya diskusinya jangan lagi cerita. Jangan cerita. Kau masalah diskusi, Darel. Kau udah tahu aku lama. Kita diskusi bareng sama Bang Juma waktu itu. Jangan kau cerita lagi masalah diskusi sama aku. Udah hatamnya aku diskusi. Ayo. Langsung aja, apa mau? Apa? Bisa nanti kau tanya aku Rom, aku juga bisa tanya kau. Artinya gitu ya, diskusi yang enak. Oke. Dan tidak perlu ada hujat-hujat. Tidak perlu ada framing-framingan. Gitu ya. Betul. Mukamu itu loh. Mukamu itu loh yang minta dihujat. Mukamu yang minta dihujat. Kalau minta dihujat. Ayo mulai. Ayo. Ayo. Ayo Darel. Santai. Apa mau diangkat? Oke, sedikit Rom ya. Tapi ini apa ini? Ada tadi di Al-Baqarah 249 ya.
Al-Baqarah 249 kata. 249. Kenapa dengan Al-Baqarah 249? Ada Al-Baqarah 249 kisah di situ, Rom. Ini ku baca kisahnya, Rom, ya. Nanti kau terangkan apapun keteranganmu, Rom, aku percaya. Artinya karena itu kau udah bagian dari Islam, maka penjelasanmu tentang Islam adalah valid sama aku. Ya. Oke. Inilah bunyinya Al-Baqarah 249. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah lainnya, karena Al-Quran ini, Allah akan menguji kamu dengan satu sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, katanya nih. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan, ya kan? Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil dari mereka. Ketika dia dalam kurung Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Dan seterusnya. Aku tanya dulu, Rom. Talut dalam kisah Al-Baqarah 249 ini merujuk pada siapa di Alkitab? Nah, kalau itu aku belum pelajarin ya, jujur aja ya. Kalau cerita di Al-Baqarah ini aku belum pelajari. Ini aku jujur Immanuel. Aku jujur. Karena aku baru kan. Ya, betul. Aku jujur. Kisah ini belum ku pelajari dan belum paham. Stop, Rom. Aku ganti. Aku mau kepada Felix dulu. Felix. Kenapa Bang Immanuel? Kenapa? Felix, aku tanya dulu. Talut dalam Al-Baqarah 249 itu merujuk pada siapa di dalam Alkitab Yahudi? Kisah itu. Boleh aku yang ngomong? Oh, Ustaz Felix, silakan Ustaz Felix. Oke. Talut dalam kitab Yahudi gitu pertanyaan kamu. Merujuk pada siapa? Pada kitab Yahudi atau Alkitab Perjanjian Lama? Oke. Luar biasa tadi Bang Arom, karena saya hanya mengenal Talut. Ya, saya mengenal Talut dalam Al-Qur'an sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah 249. Adapun berkaitan dengan kitab orang Yahudi, saya tidak tahu. Terus terang saya tidak tahu. Itulah Islam. Kalau ditanya, kalau tidak tahu, katanya tidak tahu. Karena kami mengenal Jalut dan Talut itu dalam Al-Quran. Tapi kalau ada teman-teman kita yang Felix, Jalut dan Talut itu siapa itu dalam orang Yahudi? Oke. Ini kan sangat jelas keterangannya. Ya, Talut adalah seorang yang alim yang diangkat menjadi panglima perang untuk mengalahkan Jalut. Ya. Siapa itu Talut? Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa seorang pemuda yang alim yang diangkat menjadi panglima perang untuk mengalahkan Jalut itu diterangkan dalam Al-Qur'an. Dia bukan nabi. Dia adalah seorang yang alim. Itu yang saya pahami. Itu yang saya pahami dalam Al-Qur'an. Ya. Dan dia memimpin Daud pada saat itu yang masih kecil. Nah, pada saat itu bukan Talut yang membunuh Jalut, tapi yang membunuh Jalut pada saat itu adalah Nabi Daud. Nah, di sini Nabi Daud, saya bisa menerangkan keterangan itu dengan menggunakan literasi dari Islam. Adapun literasi daripada Yahudi, kitab Yahudi, saya tidak tahu. Terus terang saya tidak tahu. Tapi kalau menggunakan literasi dari Al-Quran, saya bisa terangkan itu karena anak-anak saja selalu nonton itu, Bang Darel, Bang Immanuel. Oke, kalau begitu saya tanya balik kepada kamu. Boleh saya tanya balik?
Sebentar dulu. Sebelum kau tanya, aku akan menjawab apa, Felix. Tenang aja, Felix. Akan ku jawab, Felix. Aku Gini mau loh, Immanuel itu yang kau kaitkan tentang di Hakim-Hakim 7. Di Hakim-Hakim 7. Di sini kan kamu berbicara tentang Islam, jadi tidak ada dasarnya untuk mengkaitkan sama kitab Yahudi. Begitu. Nah, Al-Quran menjelaskan itu berdasarkan daripada Islam, kok lari pula ke Yahudi. Jangan gitu dong. Ketika kau bertanya tentang iman Islam, Ustadz Felix menjawab berdasarkan Islam. Nanti kalau ditanya Kristen, nanti sebentar. Coba nanti kau dipertanyakan gini, contohnya. Kristen yang mengaku-ngaku sebagai daripada Yahudi, sementara Kristen pertama kali diadakan di Turki. Dasar kalian dari mana? Kok ngaku-ngaku sebagai orang Yahudi? Harusnya kau menjelaskan dari Kristen, bukan Yahudi. Gitu kok, gampang lah itu. Lanjut Ustaz Felix. Afwan, Ustaz. Felix. Begini, ini saya serahkan kepada Bang Arom lagi. Tapi saya memberikan sebuah masukan sedikit, Bang Immanuel. Ya, ayolah diskusinya yang mengantarkan kepada penguatan akidah, penguatan iman. Ini masalah seperti ini, teman Bang Immanuel, penonton saja dibawa belum mampu sampai ke situ wataknya pemikirannya, Bang Immanuel. Sabar. Karena kamu mengkomparasi antara Al-Quran dengan kitab Yahudi. Kalau kita menjelaskan literasi berdasarkan Islam saja, anak-anak saja tahu itu. Karena setiap hari, diam dulu Emmanuel. Setiap saat, setiap waktu itu diputar oleh anak-anak aku saja itu selalu putar itu perang antara Jalut dengan Talut. Mereka bisa terangkan itu. Tapi kalau kau komparasi dengan kitab Yahudi, maka saya katakan saya tidak tahu. Saya belum sampai ke situ. Sebagaimana Bang Arom tadi. Nah, makanya saya sampaikan kepada Bang Immanuel, ayolah diskusi yang bisa dipahami. Maka ini tidak bisa kita diskusikan ya. Ya, silakan Anda diskusi dengan mengangkat sebuah tema yang bisa belum dulu kalau itu. Sabar. Angkat tema yang bisa ya menguatkan keimanan Kristen, menguatkan keimanan Islam. Jangan persoalan-persoalan yang sama sekali tidak krusial dalam persoalan agama. Seperti misalkan perbedaan hukum Taurat dengan perjanjian lama. Begitu banyak. Silakan Bang Arom, silakan. Lanjut aja. Iya, Ustadz Felix ya, Bang Sal. Dia ini bertanya itu, jadi asal bertanya. Kalau mau diskusi itu konsep ketuhanan, konsep syariat, bertanyalah yang penting. Jangan yang penting bertanya. Mengenai soal Talut di sini, ini adalah Raja Bani Israel yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu banyak yang mengatakan dari pihak adalah sebentar Dewa. Terima kasih Dewa. Talut adalah Raja Bani Israel. Kunci ya. Iya, terus kenapa masalahnya? Yang penting nggak dibuang ke tempat sampah. Di sini ada Arom. Yang penting nggak dibuang ke tempat sampah. Kami kan menjelaskan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Siapa itu Talut? Benarkah? Talut adalah Raja Bani Israel yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kisahnya seperti itu. Untuk melawan siapa? Untuk melawan Jalut. Goliat, Raja Goliat. Raja Goliat. Terus masalahnya untuk keimanan kita itu apa hubungannya? Hubungannya apa? Bertanya itu yang penting. Jangan yang penting bertanya. Sebentar Dewa, sebentar. Tenang aja Dewa. Di sini ada Laiku Arom. Biar ku bacakan kisahnya ini ya. Si Daud ini kisah ini. Ente ke Nabi aja ente nggak sopan bilang si Daud. Daud itu nabi loh. Enggak, ini gini. Kau mau menceritakan berdasarkan mana Al-Quran? Kalau ini memang belum kubaca yang begini loh. Gini kita validasi Ron. Aku memang belum belajar ini. Jadi aku nggak berani jawab asal gitu loh, Manuel. Ya, aku nggak berani karena aku memang belum belajar ini gitu loh. Silakan sama Bang Dewa mungkin yang udah belajar tentang ini gitu loh. Tahu mengenai soal kisah itu Dewa tahu. Tetapi mengenai kisah ini tidak ada hubungannya dengan keimanan sama sekali Bang Alom. Ini kan dikisahkan di dalam Al-Quran. Ya kan? Dia adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah. Betul. Untuk melawan Jalut. Terus permasalahannya mengenai soal keimanan apa gitu. Yang penting kan kami nggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kami nggak ngebuang ke tempat sampah gitu loh. Izin Dewa. Noel, kau kok lari Noel? Kau kok lari dari aku, woi?
Kok lari kau nggak permisi? Jangan pecahin piring, malas aku bilang. Gak usah. Diskusi Kenapa sama kamu. kau lari? Aku belum ada pecah piring. Kenapa kau lari? Tadi aku bicara kebenaran, semalam kau nantang. Kenapa kau kabur? Hah? Kau membahas ini lagi ya? Sekarang sudah kita buktikan tadi. Nggak bisa, nggak gini loh. Kenapa kau lari? Gini, kan tadi berbicara tentang masalah Gideon, oke? Kau mau mengatakan, aku sebenarnya mau diam dari Noel. Ketika kau berdiskusi sama Kang Chan, aku diam. Tapi ketika kau menyenggol Al-Quran, ku mengatakan Al-Quran ku menjiplak, aku buka suara. Lantam kali kau, makanya aku tantang. Sekarang Gideon itu tidak ada bukti. Tapi kalau Firaun ada nyata di depan mata kepala kita. Dia berada di Museum Mesir, ya, berada di situ. Nah, sekarang ceritanya sama antara Bible kau dan Al-Quran. Buktikan di mana ada tertulis kalau Firaun ataupun Ramses itu tenggelam. Kita buktikan. Siapa kebenaran kitab kau atau Al-Quran kami yang benar? Itu sama ceritanya. Sama-sama Musa membelah laut, sama. Bible kalian juga sama-sama Musa menyelamatkan Bani Israel, sama. Cuman di Al-Quran jelas. Ditenggelamkan Firaun dan diangkat jasadnya menjadi mumi sampai saat ini ada di Museum Mesir. Tunggu dulu. Ayo buktikan. Tunggu dulu, Bender. Apakah maksudmu Firaun yang di laut itu dimumikan lagi? Yang tenggelam di laut ini, tunggu dulu. Ada Firaun. Sebentar, Blender. Ada Firaun mengejar Musa di tengah laut. Lalu kau mengatakan, sebentar dulu, Bender. Kau mengatakan bahwa Firaun yang tenggelam di laut itu menjadi mumi. Siapa mumikan orang tenggelam di laut kok? Bukan menjadi mumi. Allah tenggelamkan. Ada surah Al-Baqarah 50. Allah tenggelamkan Firaun. Dan kemudian di surah Yunus 92 Allah angkat jasadnya. Jasadnya Allah angkat. Nah, itulah ketika jasadnya diangkat menjadi petunjuk bagi orang-orang selanjutnya. Maka hari ini di surah Yunus 92, maka hari ini kami biarkan jasad Firaun. Nah, itu yang nyata. Gideon itu nggak nyata. Blender, aku dulu. Biar kau tahu, Blender, Firaun yang dimumikan itu, semua Firaun dimumikan, banyak nama. Firaun ini gelar, bukan nama pribadi. Firaun itu gelar Raja Mesir. Dengar, Blender. Raja Mesir yang mengejar Musa itu, apakah dia dimumikan atau tidak? Ini jadi pertanyaan. Itu tidak dimumikan itu, dia itu mati dan tenggelam di laut. Sekarang kita tanya sama kau, siapa jasad yang ada di museum di Mesir? Banyak jasad lah orang rata-rata raja-raja Firaun, raja-raja Mesir, nah yang bergelar Firaun, penghormatan bagi Firaun dimumikan. Sekarang kau membantah. Coba kau buka di museum sekarang di Mesir, di Kairo. Di situ dikatakan jasadnya Ramses II. Firaun itu ada gelar namanya Ramses II. Paham? Itu data. Dan kemudian Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Prancis, dia orang Kristen, telah meneliti jasad tersebut. Meneliti di tahun 98 dia meneliti. Karena apa? Ingin membuktikan di dalam Bible kalian tidak ada dinyatakan tenggelam. Di dalam Al-Quran kami dinyatakan tenggelam. Misi dia ingin menjatuhkan Al-Quran kami kepada dunia. Ingat ya, misi Profesor Dr. Maurice Bucaille ini seorang Kristen ingin menjatuhkan Al-Quran kami dengan membuktikan jasad tersebut. Dan dia mengajukan kepada Presiden Prancis untuk ke Mesir. Akhirnya diizinkan. Setelah diteliti, ternyata benar. Banyak terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuh Ramses II tersebut. Artinya benar dia ditenggelamkan. Sadat, kemudian dia pun bersadat. Malu dia. Itu kita buktikan. Itu sign. Kau yang Gideon tadi seolah-olah menjiplak. Nah, mana buktinya? Apakah Tuhan kalian yang menenggelamkan Firaun atau Tuhan kami? Itu bukti kebenaran. Ada sampai sekarang ini. Kalau kami Bible, maka hari ini kami biarkan jasad Firaun. Ketika kau baca Al-Quran kami di surah Yunus 92, hari ini kau buka di YouTube. Ada jasadnya. 2 hari kemudian, 1 tahun ke depan, kau baca Al-Quran, maka hari ini baca. Berbeda dengan Bible kau, ya ingat ya, Bible kau di Lukas 2. Tunggu, Bible kau di Lukas 2, pada hari ini telah lahir Tuhan Yesus selamat. Setiap hari Tuhan kau lahir. Ayo buktikan. Kayak mana? Pada hari ini. Ya udah, mana buktikan? Mana buktikan datanya kalau Tuhan kalian menenggelamkan Firaun? Mana datanya? Bentar. Barusan aku buka nih Google ini. Secara historis tidak ada bukti arkeologis
yang memastikan Ramses II mati tenggelam di Laut Merah. Nggak ada bukti arkeologisnya, tetapi di film-film kan begitu, di film-film. Oke, di film-film. Sekarang aku tanya, mumi Firaun itu berada di mana sekarang nih? Di Mesir. Di Mesir. Buka data situ. Buka. Mereka yang Di mana? Mumi di mana? Ya, museum. Loh, ya udah, museum itu yang memberikan datanya. Blender. Coba buka data museum itu, siapa disebut? Enggak, museum Blender. itu menyatakan siapa? Sabar dulu. Maka aku malas diskusi sama kau. Nggak kau kasih tahu ngomong. Ya. Sebentar dulu, Blender. Mumi Firaun itu milik orang Mesir dan berada di Mesir. Kalaupun dipindahkan ke museum itu ya urusannya lah itu. Tetapi ingat, mengenai Ramses II ya, itu raja yang mengejar Musa pada saat itu, secara spesifik di Alkitab tidak dikatakan Ramses II ini tenggelam di Laut Merah. Nah, tetapi memang secara kalau kita lihat macam ada film yang melihatkan Ramses II pun digulung di air itu kan film. Tetapi ingat, secara historis dan Alkitab tidak ada dinyatakan spesifik Ramses II mati tergulung air di Laut Merah itu. Oke, nggak ada. Kau lihat ketika museum, ya, museum itu meletakkan apapun itu sejarah, pastilah ada tertulis di situ. Mereka sudah mendata. Oh, ini Ramses II. Ada datanya di museum itu. Jangan kau pikir nggak ada data. Pastilah ada datanya. Ini siapa sejarahnya, siapa dijelaskan. Ada nggak? Benar nggak? Benar. Benar kan? Pasti Nah, ada datanya. itu Ramses II. Ada. Bukalah. Anul Hakum. Ya, bukalah. Benar, itu dikatakan Ramses II, Firaun yang mati tenggelam. Karena terdapat sisa garam di dalam tubuhnya. Sekarang oke, apakah Firaun lain matinya tenggelam atau tidak? Tenggelam tidak ada. Kalau nggak ada kan? Nah, itu dikatakan mati tenggelam karena apa? Banyak terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuhnya Ramses II itu. Jadi itulah dia orang yang disebut di dalam Bible dan Al-Quran. Paham? Itu dia. Kenapa tenggelam? Di Al-Quran di surah Al-Baqarah dikatakan kami tenggelamkan Firaun dan kemudian kami angkat jasadnya sebagai bertinggal. Itulah dia jasadnya. Itu buktinya. Banyak memang Firaun itu gelar, ya. Nah, mana sekarang? Buktikan kalau Tuhan kau yang menenggelamkan Firaun tuh. Mana? Ada nggak datanya? Kalau nggak ada datanya berarti jelas Tuhan kami lah yang benar menenggelamkan. Ini bersama-sama sejarah nih ya, tertulis sama-sama dalam Bible. Blender, sabar dulu kawan. Biar ku baca. Ada ini ku baca ya. Apakah jasad Ramses II banyak mengandung garam? Jawabannya ya. Jasad mumi Ramses II hampir benar mengandung garam. Hampir semua, dengar, hampir semua mumi Mesir kuno mengandung konsentrasi garam yang tinggi. Garam tersebut berasal dari penggunaan natron. Hampir semua mumi mengandung garam yang tinggi. Apa penjelasanmu, Blender, terhadap itu? Hampir semua mumi apa aja jadi ya, untuk memumifikasi sebuah jasad dibutuhkan banyak konsentrasi garam. Oke, nah sekarang aku tanya, mumi apa saja yang ada di situ? Ya udah dibilang hampir semua mumi mengandung konsentrasi garam. Iya, mumi apa saja? Mumi, kalau mumi banyak, mumi paus, mumi apa? Mumi siapa di situ? Gini Blender, kita kan apa nih? Dalam upaya mengawetkan mayat, Mesir itu menggunakan garam yang tinggi agar jasadnya itu awet. Enggak, sekarang begini, kau buka yang Ramses II-nya, jangan yang lain, jangan ngomong yang lain, yang Ramses II-nya. Bentar ku baca ya Blender ya. Ku tanya nih, apakah jasad Ramses II banyak mengandung garam? Ini ku dengar dari cakapmu tadi. Sebentar, biar. Tadi kan jawabannya katakan. Blender, iya. Jasad Ramses II mengandung garam yang tinggi, sama seperti mumi yang lain Mesir kuno mengandung konsentrasi garam yang tinggi. Artinya bukan hanya Ramses II yang mengandung garam yang tinggi, semua mumi mengandung konsentrasi garam yang tinggi. Loh, kenapa aku bilang jadi tenggelam di dasar laut? Berarti yang tidak tenggelam di laut pun mengandung konsentrasi garam yang tinggi. Kau ketik di Google di situ Profesor Dr. Maurice Bucaille.
ngapain lagi ku ketik, kita kan cerita masalah garam. Itu profesor enggak gini. Kalau kau tidak percaya, dia dulu Kristen yang meneliti jasad Firaun itu Ramses II. Itu sudah dipatenkan Ramses II. Yang mengejar Musa Ramses apakah II. gini loh? Apakah di situ ya? Apakah Ramses II itu benar-benar dimasukkan garam ke dalam tubuhnya atau tidak? Itu dibuktikan. Kalau mumi-mumi yang lain mungkin ya mengandung garam, mereka buat dari museum. Tapi Ramses II-nya adakah? Adakah dimasukkan di dalam tubuhnya itu garam atau apa? 3.500 tahun yang lalu. Sekarang Terus? blender. Makanya aku kadang malah apa? Kau kan mengklaim gini, ada sebuah klaim bahwa seolah-olah ceritamu blender hanya Ramses II yang mengandung garam. Ternyata semua mumi yang mengandung konsentrasi garam yang tinggi. Kan kan patah argumen blender. Baik, sekarang begini, kau meyakinin nggak saat Musa dikejar itu Firaun kemana? Kemana Firaun tuh menurut data kalian? Di dalam data Alkitab tidak ada dinyatakan spesifik bahwa Firaun ikut terjun ke laut mengejar Musa, dan tidak ada dinyatakan spesifik Firaun mati di dalam air laut. Berarti dia nggak mati? Berarti Firaun nggak mati? Masalah itu kan aku bilang tidak ada data spesifik. Iya. Ya. Tidak ada diceritakan di Alkitab Firaun itu mati digulung ombak, itu nggak ada itu diceritakan. Dia hanya angan-angan kita aja, sekonyong-konyong dia itu digulung-gulung, dia itu di air. Faktanya ini tidak ada data spesifik Ramses II mati di dalam laut itu. Oke, nah sekarang aku tanya, mana Firaun itu dinyatakan mati atau tidak? Ya enggak, kalau nggak ada datanya gimana aku jawab? Berarti dia nggak mati. Kalau tidak ada datanya, berarti dia tidak mati. Bukan tidak mati ya, semua orang wajib mati. Ya kemana dia? Kemana dia? Tidak diceritakan orang 3.000. Oke, sekarang begini. Kalau kau menyatakan kalau tidak ada datanya, berarti dia tidak mati, benar? Oh, nggak bisa begitu ya, wajib mati. Semua manusia wajib mati. Jadi menebak-nebak kita nih, menebak-nebak. Kau kan menuduh, kau kan bilang begini, bukan menuduh ya, mengklaim bahwa Ramses II mengandung banyak garam. Seakan-akan Ramses II mati di air laut. Bukan menuduh. Di dalam Al-Quran kami dikatakan saat orang-orang Firaun pasukannya mengejar, Allah menenggelamkan Firaun, mati, ya kan? Nah mati, selesai, tutup. Nah sekarang di data kau kemana Firaunnya? Tidak ada diceritakan secara pasti kemana Firaunnya di dalam Alkitab. Ya, yang pasti berarti mati atau tidak deh nih? Mati, tetapi tidak di dalam laut. Cemana? Dari mana kau tahu mati? Di mana dia matinya? Aku sebagai orang Kristen, aku akan menjawab sesuai dengan data Alkitab. Nah, berarti mana lebih keren, lebih lengkap? Al-Quran atau Bibelmu? Bibelmu tidak ada dinyatakan Firaun mati. Kalau dia tidak mati, gini loh. Kalau misalkan Firaun tidak mati, pastilah dia membuat kerajaan baru. Buat kerajaan baru lagi dia pasti. Kenapa kita jadi kemana-mana belanda kerajaan ini, kerajaan itu? Ya iyalah, karena dia tidak mati. Jangan bahasannya melebar-lebar gini blender ya. Kau kan mengatakan ada seorang meneliti bahwa tubuh Ramses II banyak mengandung garam, membenarkan pernyataan di Al-Quran bahwa Ramses II mati di air laut, kan begitu nih, sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Bolehlah dulu itu, walaupun memang di Alkitab tidak dinyatakan spesifik Ramses II Firaun itu mengejar dan mati di laut, nggak ada itu di Alkitab. Namun kalau kau gunakan itu sebagai bukti klaim, ternyata mumifikasi Mesir kuno menggunakan garam sebagai bahan dalam pengawetan. Nah, ternyata semua mumi mengandung. Sebentar dulu. Itu pernyataan Bang Blender, bukan itu pernyataan Bang Blender. Aku aja nyimak paham. Sekiranya kalau Fir'aun sebentar. Nggak, diam dulu kalau aku untuk meluruskan. Sekiranya Fir'aun kalau nggak meninggal, seharusnya kerajaannya masih ada sampai sekarang karena dia tidak meninggal. Kalau pertanyaannya, apakah kerajaan Ramses II turun kepada anaknya? Ya kurasa turun. Kerajaan Ramses II kan diturunkan kepada anaknya. Begini loh. Faktanya menurut Imam Kristen, faktanya Firaun itu mati atau tidak sih? Kalau di Alkitab tidak diceritakan spesifik dia matinya bagaimana? Jadi menurut iman Kristen gimana? Ya mati, tapi ya nggak tahu mati alami, mati tua, mati kena bacok, mati tidak ada data. Hah?
Cuma Ya, nggak ada datanya memang. bagaimana mungkin itu bisa dipegang perkataanmu, tidak ada data, sakit ya. Blender gini Blender. Kalaupun di Al-Quran itu dinyatakan dia mati di air laut, itu kan sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Itu kaulah mengimani itu. Aku memang bukti. basis dataku adalah Alkitab. Iya, ada jasadnya. Maka hari ini kami biarkan jasad Firaun. Ketika Allah tenggelamkan, Allah angkat jasadnya, Allah biarkan jasadnya sampai saat ini menjadi petunjuk. Itu tertulis di surah Yunus. Makanya ketika kau baca Al-Quran, Ada maka hari Bang ini Blender, izin Bang Blender, izin ya. Firaun itu ada di Keluaran 14 Bang Blender. ya, Keluaran 14 itu dia binasa bersama pasukannya di Laut Merah. tidak ada Firaun. Ingat ya, pasukan berkuda. Ingat, pasukan berkuda. Ada nggak Firaunnya? Betul. Ah, nggak ada Firaunnya. Betul. Pasukan berkuda. Apakah pasukan itu Bentar, termasuk ada Firaun? di ayat mana Rom? Keluaran 14. 14 ayat berapa Rom? Keluaran 14. Baca Ayat? aja situ. Baca dulu situ, buka Keluaran 14 kau baca itu. Buktikan dulu. Aku udah kasih datanya. Ternyata gelar Yesus ini Aku udah kasih data. Saya tambahin Sebentar, biar nggak masalah gini, kita buka saja datanya, nggak masalah. Izin Keluaran bicara 14. Bila Emmanuel. Sebentar. Bang Emmanuel, di Keluaran 14 ayat 27 dan 28, di situ dikatakan bahwa Firaun dan pasukannya semuanya tidak ada yang Nggak ada tinggal. Firaunnya, weh, nggak ada Firaun. Ah, nggak usah ngarang-ngarang. Pasukan berkuda, nggak ada Firaunnya. Sebentar. Sekarang Ini ada tangan ke Keluaran 27. Coba baca dari ayat Musa sebelumnya. mengeluarkan Baca. tanganmu ke atas laut. Dan menambah-nambah, nggak ada Firaunnya situ. Pasukan berkuda. Oke, ini aku baca ya, aku baca. Keluaran 14 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, air laut berbalik ke tempatnya. Sementara orang Mesir lari dari hadapan air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Mohon, mana Firaun sini? Mana? Mana? Nggak ada Firaun. Ya udah, berarti kan nggak ada kan? Iya, memang maksudnya gini Blender. Kan aku bilang dari tadi, di Alkitab tidak ada spesifik data Firaun itu mati tenggelam bersama-sama dengan tentara mengejar-ngejar dia di laut itu. Jadi kemana dia? Firaun itu kemana? Mana aku tahu? Nah, nanti nggak jelas kitabnya. Ya kan Berarti tertulis. kitabmu nggak Masa jelas. aku jawab sesuatu yang tidak tertulis? Mana Berarti ya? Bible. Mana Oke, dia? baik. Oke, sekarang mari kita buktikan. Nah, di Al-Quran Ya. kami dinyatakan tenggelam. Oke? Ketika kau lihat di museum Mesir, di situ dinyatakan Ramses II. Dialah Firaun ya, di data monumen, di data museum, dialah Firaun yang disebut Ramses II mati tenggelam saat mengejar orang Nabi Musa dan pasukannya. Itu datanya ada di situ. Dialah dinyatakan Ramses II yang mati tenggelam. Paham? Nah, itu dia. Nah, Al-Quran kami mengatakan tenggelam. Dan Allah angkat jasadnya. Jasadnya diangkat, itulah menjadi mumi. Jelas? Berarti Maksud Tuhan begini. kami. Berarti Nah, Tuhan ini Bang kami yang Blender. menenggelam Firaun. Bang Blender, Ya. kalau mau bicara perjanjian lama, ini yang punya kitabnya ada. Kalau Kristen kan nggak nyambung. Ini ada yang punya kitabnya ada Bang Billy. Silakan, boleh. Isi Kristen itu kan teman-teman, saya rampok. mau turun dulu. Arom, saya mau turun dulu. Terima kasih sudah di Siap, dalam siap, grup. siap. Oh, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bantah. Ingdom kalau 36 ayat Ingdom terjeda. 100 Mazmur 136 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa Firaun dan tentaranya. Ya, baca Mazmur 136 ayat 15 Bang Emmanuel. Sebentar, Mazmur berapa? Mazmur 136 ayat 15. bentar Bang ya, 100. Kok di Mazmur? Kita buka aja datanya biar kita tahu sama tahu. Hah? Jangan kita mengada-ada. Mazmur 136. 137. Ayat berapa 136-nya? Ini Bang Goto ini ya? Ayat 15. Ayat 15. Ayat 15 bentar Bang ya. Bentar. Kristen kan ngerampok kitab Yahudi.
dia yang mengaku Tuhan. Nah, baru ketahuan pada saat seperti biasanya Firaun itu, nanti saya kasih datanya. Setiap pagi dia selalu buang air untuk buang air, dan itu tidak pernah ditemani oleh pengawal, sengaja dia. Nah, namun pada waktu dia sedang BAB, Musa muncul. Musa bertanya, sedang ngapain wahai Firaun? Dia bilang, sedang buang air. Loh, katanya kamu Tuhan, masa kau BAB, masa kau buang air? Itu kan Itu di mana ayatnya, bro? di dalam Midrash. Hah? Di dalam Midrash, dalam oral Torah. Itu kitabnya siapa? Kitab orang Yahudi, semua juga kitab orang Yahudi. Apakah itu tertulis di dalam kitab Taurat? Iya, Taurat itu kan ada dua, Torah Shebiktab dan Torah Shebealpe. Torah yang tertulis dan juga oral Torah. Oh, oke. Yang kamu sebutkan itu siapa yang menulis Torah itu? Ya. Oke, Torah yang kamu sebutkan tadi itu siapa yang menulisnya? Apakah Musa menulis Torah itu juga? Asher katafti lehorotam, ya, yang menulis semua adalah Tuhan, yang menulis dan membuat. Sejak kapan Tuhan menulis Torah? Kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya. Taurat itu saja Enggak. yang diberikan di atas batu itu diberikan kepada Musa. Tidak ada Tuhan menulis yang lain. Hey Kingdom, sebentar. Bang Billy ini orang Yahudi, dia yang ngerti kitabnya. Kalau kau nggak bisa diajak diskusi, sebentar. Kalau kau nggak bisa diajak diskusi, sebentar. Biar Bang Billy jelasin. Saya juga. Kalau kau nggak bisa, kau jangan ngatur di sini. Yang dikeluarkan oleh. Wah, kemana dia? Turun. Nggak tahu diturunin sama moderator kayaknya. Lanjut Bang Billy. Oke, jadi Fir'aun itu sampai sekarang Fir'aun itu jadi pada waktu ini saya cerita dari Midrash ya. Jadi Fir'aun itu walaupun dia anak sulung tapi dia tidak mati. Semua anak sulung Mesir mati semua. Itu kita kenal dengan Makat Bekhorot. Makat Bekhorot itu kematian anak sulung. Kenapa dia tidak mati walaupun dia anak sulung? Karena dia akan menyaksikan akhir atau mujizat Tuhan. Bagaimana menghancurkan Fir'aun dan juga orang-orang Mesir. Nah, pada waktu terakhir dia mati, dia tenggelam ke dalam laut, ya. Dia ditahan di dalam laut itu oleh malaikat selama 40 hari. Habis itu dia nggak pernah mati sampai sekarang. Fir'aun itu ada di pintu gerbang neraka. Ya, ini nanti saya kasih datanya. Ada di pintu gerbang neraka. Kalau ada raja atau pemimpin-pemimpin bangsa itu lewat situ, dia akan mengagungkan nama Tuhan. Ya, bodohlah orang yang mengaku dirinya Tuhan seperti aku, gitu. Selalu dia begitu. Nah, Fir'aun itu nanti cikal bakalnya jadi raja di Nineveh. Makanya waktu Nabi Yunus datang ke Nineveh dan memberi kabar bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Nineveh, langsung takut Firaun ini karena pernah dihajar waktu dia jadi raja di Mesir. Begitu, teman-teman. Nah, kita buka di mana nih tadi? Soal yang menulis Taurat ya. Nah, di dalam terjemahan kitab Lembaga Alkitab Indonesia ya, Tuhan hanya memberikan menuliskan satu saja, yaitu Lukot HFN atau 10 perintah Tuhan, 2 loh batu. Padahal di dalam Keluaran 24 ayat 12 itu ada 3 item. Nih, aku bukain. Kan bunyinya gini kalau di Indonesia, kalau di LAI. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah. Jadi teman-teman yang membaca terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini, dalam pikiran mereka hanya menerima yang Tuhan tuliskan hanya 10 perintah itu, 10 perintah Tuhan atau Asara Defarot, padahal ada 3 item yang diterima oleh Musa. Kita lihat di dalam teks asli ya. Tunggu bentar, ayat 12. Ayat 12 ini penting ini. Nanti kita buktikan betapa salahnya nih LAI. Coba dibesarkan host. Nah, ini dia. Saya dibesarkan, Os.
sabar. Oke, ya, ini dia. Fayomer Hashem el Moshe, berfirman Tuhan kepada Musa, Elai, Hahara, naiklah kamu ke atas gunung, Vehaya Shem mana nih? Ve'etna, maka aku akan memberikan kepadamu lecha yaitu apa? Lukot heaven 1 ya. Lukot heaven ini 2 loh batu, isinya 10 perintah Tuhan. V ini dan VH Torah dan Torat 5 kitab Musa, dan VH Misfah dan Misfah atau Mishnah atau oral Torah. Jadi yang diterima oleh Musa itu 3 item. Pertama batu dengan 10 perintah, baru kitab Torat 5 kitab Musa, baru oral Torah VH Misfah. Mana kitabnya sekarang? Ini kitabnya. Ini mereka nggak tahu ini kitabnya nih. Nih, Mishnah. Nah, ini oral Torah. Jadi tanpa oral Torah, kita tidak akan mengerti secara komprehensif tentang beberapa ayat di dalam Taurat. Nah, jadi yang diterima itu 3 item, tapi terjemahannya cuma 1. Ya, asal kata rotam selanjutnya yang aku tuliskan untuk dijadikan kepada mereka. Jadi yang menulis semua Taurat itu adalah Tuhan. Musa hanya menyalinnya saja, begitu ya. Tapi terjemahannya memang kejam. Terjemahannya hanya 1, yaitu loh batu itu. Pada pelaku atas gunung dan tinggal di sana, maka aku memberikan kepadamu loh batu dan hukum. Loh batu yakni hukum dan perintah. Jadi harusnya ada kata dan. Loh batu dan Taurat dan Miswah. Itu ini Mishnah kitabnya. Begitu teman-teman. Lanjut. Dia tidak, agar orang tidak mengetahui dia bahwasannya dia bukan Tuhan kan. Nah, jadi aku gini nih, masuk ke perjanjian baru nih jadinya nih. Kok nggak ada tercatatkan bahwasan Yesus tuh pernah buang hajat gitu. Nih, apa saudara tadi mana dia lagi? Meninggal dia, ada meninggal Bang Jangan itu memang lari lagi dia ya. Aku kejar lagi kemana lagi tuh monyet tuh ya. Nah, Bang Billy, aku mau tanya nih Bang Billy, coba tanggapin Bang Billy. Ini kalau aku sama umat Kristen nih pasti bingung mereka nih Bang Billy. Jadi Bang Billy dalam Tawarik 2 Tawarik nomor 35 nih. 2 Tawarik 35 nomor 20 sampai 24 ini. Nah, di sini kan dikatakan ya bahwasannya 20 sampai 24 ya. Nah, kemudian daripada semua ini setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, raja Mesir hendak berperang ke Karkemis kan di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada sebentar. Nah, dia mengirim utusan ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang untuk melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerangi aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkan. Nah, dimusnahkan ya. Tetapi Yosua tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megiddo. Nah, tengok nih poinnya. Maka pemana-pemana menembaki Raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orang, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Ingat ya, di sini luka parah ya. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian meninggal di ia. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan. Ingat ya, dia meninggal di sini di Yerusalem kan. Nah, yang kupertanyakan ini, di sini dia tuh meninggal di tempat berperang tadi ya, dalam 2 raja-raja nih. Dalam zamannya itu majulah Fir'aun Neko, raja Mesir, melawan raja Asur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Fir'aun membunuhnya di Megiddo segera sesudah ia melihatnya. Dia ini meninggal di Megiddo. Dalam 2 raja-raja dia meninggal di Megiddo. Nah, dilihat Fir'aun ya, ini dilihat Fir'aun. Sementara di sini dikatakan di Yerusalem. Yang benar yang mana nih Bang Billy? Menurut daripada silakan Bang Billy. Makanya itu nyambung nanti ke Zakaria 12 ayat 10 yang mereka bilang tuh tentang Yesus itu.
mereka akan melihat kepadaku atas apa yang mereka tikam itu. Nah, siapa yang mati pada, kan itu kalau terusannya ada ayat begini, seperti kematian anak sulung di lembah Megido. Nah, itulah dia. Jadi yang mati di lembah Megido adalah Raja Yosia. Kematian daripada Raja Yosia itu membawa pertobatan Bani Israel pada waktu itu. Nah, tokoh eskatologi akhir zaman nanti, ya namanya, jadi sebelum Mesias ben David harus datang dulu Mesias ben Yosef, mati dulu dia. Kematiannya itu membawa pertobatan orang-orang Yahudi kepada ajaran Tuhan dan mempercepat kedatangan Mesias ben David.